Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, yang sudah setia mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Anak Nasional 2021 sejak siang tadi. Apa kabarnya nih? Masih tetap bertahan ya sampai acara tayang bincang kali ini. Salam literasi juga nih buat Bapak Ibu semuanya di rumah. Oke. Tayang bincang kita kali ini berjudul Anak Terlindungi Indonesia Maju, Anak Cerdas Terliterasi. Ya, yuk boleh sambil tunjukin tangannya para pemirsa sekalian di layar. Saya ya salam literasinya. Oh, baik. Tayang bincang kita siang ini merupakan bagian dari rangkaian upaya Kemendikbudristek mengatasi hilangnya kesempatan belajar di masa pandemi, serta upaya membangun semangat mewujudkan PAUD berkualitas yang merupakan hak setiap anak usia dini di penjuru Nusantara. PAUD berkualitas adalah PAUD yang menyediakan 4 elemen layanan. Nih, ada 4 ya. Ups. Yang pertama, kualitas proses pembelajaran, kemitraan dengan orang tua, pemantauan dan pemenuhan kebutuhan esensial anak yang selaras dengan prinsip PAUD holistik integratif, serta kemampuan untuk memimpin dan mengelola sumber daya satuan yang mendukung berkembangnya anak-anak usia dini Indonesia yang cerdas terliterasi. Baik, dalam tayang bincang ini kita akan mengupas bagaimana penguatan literasi anak usia dini dapat dilakukan dengan berkualitas dan penuh kreativitas. Lebih-lebih di masa pandemi sekarang ya, dengan penuh keterbatasan interaksi dengan dunia luar. Baik, para pegiat PAUD dan pemirsa yang berbahagia, perkenankan saya memperkenalkan para narasumber kita siang ini. Ini telah hadir yang cantik sekali, selalu sumringah, Bunda PAUD dan Literasi Provinsi Jawa Barat, Ibu Atalia Praratya, yang lebih akrab kita sapa Bunda Cinta ya Bunda. Boleh kasih cintanya dulu Bunda? Oke. Iya, di tengah kiprah beliau sebagai First Lady-nya Provinsi Jawa Barat, rupanya Bunda Cintadi tetap tekun belajar dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktor program studi ilmu komunikasi di Vkom Universitas Pajajaran. Wah, luar biasa Bunda. Jadi menjadi teladan belajar seumur hidup, sekaligus tetap menyebarkan semangat literasi ya Bunda ya. Dan bersama Bapak juga memajukan Provinsi Jawa Barat agar bisa terus menghadirkan praktek cerdas dan inovasi, mencontohkan apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam mengayomi satuan PAUD dan keluarga. Wilujeng Sumping, Bunda Cinta. Semoga damai pagi ini. Ya, sami-sami. Nah, berikutnya kita menyapa Kota Tasikmalaya nih. Jadi kita melipir sedikit ya dari Bandung. Sudah ada Bunda Rukmini, Bunda PAUD Kota Tasikmalaya. Dengan darah seni yang mengalir dari mendiang ayah beliau, sang maestro lukis Avandi, Bunda Rukmini masih aktif loh melukis dan berpartisipasi dalam pameran-pameran nih, luar biasa Bunda. Di sela-sela kesibukan sebagai Bunda PAUD ya Bunda, dan banyak lagi kesibukan sebagai First Lady-nya Kota Tasikmalaya. Bunda juga gigih mendorong industri kreatif payung gelis khas Kota Kerajinan Tasikmalaya ini. Nanti kita akan simak penuturan beliau soal Simbara dan Donita. Nah, apa itu ya? Nanti kita simak. Selamat siang, Bunda Rukmini. Selamat siang, terima kasih. Ya, senang sekali, ceria sekali pada siang hari ini. Oke, dan tak lengkap juga rasanya kalau kita sudah menghadirkan tokoh dari provinsi, dari kota, perwakilan sekian banyak kota kabupaten di Indonesia. Kita juga perlu menghadirkan tokoh nih yang sehari-harinya berinteraksi dengan anak-anak usia dini. Selamat bergabung Bunda Kiswanti dari Parung, Bogor. Halo Bunda. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Kita panggilnya Bunda Kis aja boleh ya. Bunda Kis semula banyak mengabdi pada masyarakat sebagai kader Posyandu. Setiap ke Posyandu, Bunda Kis
selalu datang tuh seringnya membawa buku bacaan dan beberapa mainan anak ya. Tapi kan kalau di Posyandu waktunya terbatas, jadi pada tahun 1997 sudah lama nih Bunda kemudian berinisiatif mengadakan kegiatan bermain khusus anak balita di rumahnya setiap hari Minggu. Wah, luar biasa sekali. Tidak hanya anak yang datang bergabung, tapi orang tua yang datang turut mengantar itu juga terlibat dalam kegiatan bermain. Dan pada tahun 2007, beliau bersama teman-temannya lulusan PGTK mendirikan Lembaga PAUD Nurul Kolbu di Parung, Bogor, Jawa Barat. Bunda Kis selalu membiasakan membaca buku dan mendongeng untuk anak-anak peserta PAUD-nya agar anak-anak belajar pengetahuan baru lewat buku, mulai kenal profesi, kenal keberagaman Indonesia, dan mencintai lingkungannya. Luar biasa sekali Bunda, semangat terus! Nah, tadi sudah bunda-bunda ya, selain bunda-bunda yang luar biasa, hadir pula narasumber kita yang gagah dan inspiratif nih. Dengan udengnya yang khas dari Bali, Bapak I Gusti Ngurah Pandu Wijaya. Selamat siang Pak Pandu. Halo Carita juga. Halo semuanya. Iya, Pak Pandu ini pecinta membacakan nyaring untuk anak-anak. Yang memang sejak kecil Pak Pandu sendiri hobi membaca karena dibiasakan oleh orang tuanya. Pada Januari tahun ini, Pak Pandu menjuarai tantangan 21 hari konsisten membacakan nyaring bersama Let's Read ya untuk putrinya Carita. Tidak hanya itu, kecintaan pada aktivitas membaca nyaring ini pun dituangkan lewat sebuah platform media sosial, @Bapak Baca Cerita, sebagai wadah bertukar pengalaman dengan para ayah dan membangun kelekatan bersama anak melalui aktivitas membaca buku. Wah, keren sekali nih. Salam selamat siang dari Bali. Oke, berikutnya kalau yang satu ini sudah lama sekali melanglang buana mengabdi pada dunia anak-anak. Telah banyak pula lembaga yang beliau dirikan dan penghargaan dari dalam dan luar negeri pun beliau dapatkan atas pengabdian beliau yang sungguh luar biasa pada dunia anak-anak Indonesia. Banyak pemirsa di sini mungkin yang masih ingat zaman dulu di TVRI ada acara Aneka Ria Taman Kanak-Kanak. Nah, kakak yang satu ini bersama Kak Heni Purwonegoro membawakan acara tersebut. Beliau ini terampil mendongeng, mengajak belajar sambil nyanyi, bahkan main sulap ya, itu luar biasa. Dan pada tahun 2007, beliau juga mengukuhkan visinya menyediakan program pendidikan homeschooling bagi anak agar memiliki keterampilan, life skill, dan karakter yang kukuh sebagai calon pemimpin bangsa masa depan. Hingga kini beliau pun terus aktif mendorong pemenuhan hak dan kepentingan terbaik untuk anak. Kita sambut, selamat datang Ketua Umum LPAI, Kak Seto, selamat siang. Iya, selamat siang Ibu Tani. Terima kasih. Pemirsa juga disapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua tentu sudah rindu. Nah, ini luar biasa sekali panelis tayang bincang kita siang ini. Dan satu lagi, ini yang juga tidak kalah luar biasa, sudah bergabung bersama kita seorang pakar literasi kebanggaan Indonesia loh, Ibu Sofi Dewayani. Selamat datang Bu Sofi. Halo Bu Sofi. Oke. Selamat siang Ibu, selamat bergabung. Bu Sofi adalah lulusan doktor di bidang bahasa dan literasi dari University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Dan beliau adalah salah satu pendiri Yayasan Litara sejak tahun 2014. Melalui Yayasan Litara, beliau ini aktif mendampingi pelatihan dan penerjemahan buku-buku untuk PAUD dan sekolah dasar. Dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa lokal. Wah, luar biasa sekali sejak 2015. Jadi sudah 6 tahun kira-kira berlangsung ya Bunda. Bunda Sofi juga aktif menulis buku-buku literasi. Dan di tahun 2015 saya sempat kepoin sedikit Bunda, ada 2 buku yang pada tahun yang sama memenangkan Samsung Kids Time Authors Award di Singapura. Luar biasa Bunda.
Dan di kala pandemi ini, Bunda pun tetap aktif menulis bersama 10 orang penulis dari 10 negara, meluncurkan sebuah buku di bulan Mei 2021, judulnya Calm Down Tiggy, dalam sebuah proyek Room to Read Global Book Development Project. Buku ini dipersembahkan untuk anak-anak yang terdampak pandemi COVID-19. Baik, semuanya mungkin boleh kasih salam literasi dulu biar semangat semua yang di rumah. Iya, salam literasi. Terima kasih. Anak Indonesia maju, cerdas, terliterasi. Oke. Baik, saya mau ke Bunda Sofi dulu ya. Bunda Sofi mungkin boleh menceritakan pada kita sebetulnya supaya nggak salah kaprah nih, apa sih yang dimaksud literasi terlebih bagi anak usia dini, kemudian bagaimana kita bisa membangun literasi pada anak-anak usia dini ini. Silakan Bunda Sofi. Ya, terima kasih. Ya, benar sekali. Pengertian literasi dini ini seringkali disalahartikan ya. Literasi dini ini yang jelas tidak selalu berarti atau tidak selalu identik dengan calistung atau membaca, menulis, berhitung, di mana membaca itu biasanya dimaknai sebagai kegiatan memaknai huruf dengan sebuah simbol makna. Itu tidak selalu begitu ya, tapi kita selalu memaknai, membaca, menulis, berhitung itu dalam makna yang lebih luas. Membaca tidak hanya mengeja, tetapi juga memaknai dalam pengertian anak usia dini, dalam pengalaman mereka tentu memaknai gambar, memaknai cerita, seperti itu. Nah, itu yang pertama tentang literasi dini. Yang kedua adalah bahwa kelisanan itu merupakan fondasi bagi literasi. Nah, ini penting sekali. Kegiatan bercerita bagi anak usia dini itu harus selalu dihidupkan di rumah, mengajak berbicara mereka, baik dalam bahasa daerah, bahasa nasional, atau bahasa lain yang diakrabi oleh mereka, mendekatkan akses buku dengan anak-anak. Di sini kita akan mendengarkan pengalaman ya dari Bunda Kis dan Pak Pandu tentang bagaimana mereka membangun pojok baca di rumah, kemudian membangun TBM, Taman Bacaan Masyarakat di rumah, karena penting sekali bagi anak-anak usia dini, print awareness atau kesadaran terhadap materi cetak. Mereka harus diberi pengalaman seluas mungkin untuk mengenal, memegang, mendengarkan, menyimak buku bacaan. Buku bacaan tentunya harus yang sesuai, harus yang memiliki gambar yang sesuai dengan anak usia dini, memiliki cerita yang menarik, yang imajinatif, sehingga membantu mereka berkelana ke dunia imajinasi, membantu mereka membangun minat terhadap buku, sehingga mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Demikian, Mbak Tani. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang betul-betul jangan sampai kita salah kaprah seolah-olah literasi itu sempit pengertiannya hanya baca, tulis, hitung ya Bunda. Jadi sebenarnya multidimensi begitu luas, melibatkan mungkin sensori, motorik, dan experience ya, pengalaman teman anak-anak sehari-hari juga ya Bunda Sofi. Tadi di penghujung Bunda menyampaikan bahwa hal yang paparan yang baik terhadap materi cetak, kemudian budaya literasi sehari-hari di lingkungan ini akan membawa anak kelak menjadi seorang pembelajar seumur hidup, begitu ya Bunda Sofi ya. Nah, tadi di perkenalan saya sudah menyampaikan ada satu orang narasumber kita yang sekarang pun sedang belajar seumur hidup di sela-sela kesibukannya. Saya mau ke Bunda Cinta dulu nih. Halo Bunda Cinta. Iya Kak Ani. Iya, Bunda Cinta tadi disebutkan Bunda Sofi ya soal pembelajar seumur hidup yang sesuatu yang Bunda jalani dan Bunda menjadi teladan untuk masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Saya pikir juga mungkin di Indonesia. Nah, tentu tidak hanya pengalaman untuk diri sendiri, tapi juga Bunda selaku ibundanya Provinsi Jabar ini punya upaya-upaya memasyarakatkan literasi gitu. Sehingga kita tahu Jawa Barat ini banyak sekali melahirkan inovasi-inovasi gitu. Bahkan menjadi seperti Doraemon ya Bunda. Jadi palu gada begitu. Di tahun 2018 kita tahu Jawa Barat meluncurkan baling-baling bambu. Kalau istilahnya Sundanya kolecer gitu ya. Tapi bukan kolecer yang baling-baling buat terbang itu, tapi kotak literasi cerdas. Terus ada juga candil.
Maca Dina Digital Library. Tuh, keren banget. Boleh Bunda mungkin ceritakan lebih dalam inovasi-inovasi untuk menggiatkan literasi di Jawa Barat. Silakan Bunda. Baik, Kak Tani, terima kasih banyak. Ini saya selalu berbahagia sekali ketika berada bersama lingkungan yang sama ya, para penggiat literasi dimanapun berada. Saya hari ini juga bahagia, ada Kak Seto, ada Bunda Kis juga, ada Bunda Sofi, ada Pak Prabu ya, dan juga Bunda Rukmini nih. Bunda Rukmini juga kebanggaan kami di Jawa Barat. Jadi saya ingin cerita sedikit bahwa sesungguhnya Jawa Barat ini berupaya untuk menghasilkan sebuah program yang betul-betul dilihat dari akar permasalahan begitu. Kita tahu bahwa Indonesia sendiri memiliki masalah terkait dengan indeks membaca begitu ya. Jadi data Kemdikbud saya baca itu ternyata menyebut 80% provinsi di Indonesia itu ternyata darurat literasi baca karena minimnya akses begitu. Sehingga yang dilakukan oleh Jawa Barat adalah bagaimana agar supaya sumber bacaan bisa mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga hadirlah yang namanya Kolecer, kotak literasi cerdas begitu ya. Jadi kalau kita membayangkan apa sih kotak literasi cerdas itu? Jadi kami hadirkan kotak-kotak baca yang ada di tempat-tempat yang biasanya di tempat yang dilalu-lalangi oleh banyak orang. Apakah dia di pelataran masjid kah, begitu ya, ataukah di tempat di kantor mungkin, di taman-taman, dan lain sebagainya ya, sehingga masyarakat bisa mudah untuk mendapatkan akses bahan bacaan begitu. Nah, kemudian seperti apa sih bentuknya? Karena orang zaman sekarang itu harus terlihat unik begitu ya, sesuatu yang unik mungkin mereka akan ingin tahu apa sih gitu, ingin melihat di dalamnya ada apa, sehingga hadirlah kotak literasi dalam bentuk seperti halnya di London. Kalau kita tahu bahwa di London itu ada tempat untuk telepon begitu ya, telepon koin zaman dulu begitu, kita hadirkan seperti itu agar supaya masyarakat mau begitu untuk membuka, datang dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada masalah bahwa ternyata ini menurut Balitbank 2019 bahwa akses kunjungan ke perpustakaan hanya 23,09%. Karena sulit untuk mendapatkan perpustakaan di daerah terpencil gitu. Juga kita ada masalah bahwa menurut Kominfo ini masyarakat Indonesia ini lebih suka untuk membaca begitu ya dari gadget gitu. Jadi mereka lebih aktif membuka media sosialnya dibandingkan dengan mereka membaca buku. Mereka senang pegang HP daripada pegang buku begitu. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Jawa Barat adalah membuat program begitu ya untuk akses lebih mudah melalui digital, yaitu namanya sudah Kak Tani sampaikan, namanya adalah Candil, Maca Dina Digital Library begitu. Jadi ini bahasa Sunda supaya orang lebih mengenal dengan mudah begitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah sekitar 2.700 buku juga hadir dari para penulis-penulis dari nasional ya, secara nasional, dan aksesnya alhamdulillah setiap hari selalu saja ada mereka-mereka yang baru untuk bergabung bersama kami begitu. Nah, ini juga adalah bagian daripada upaya agar supaya masyarakat bisa mudah mengakses, dia tidak perlu, apalagi di masa pandemi, saya kira ini adalah yang paling tepat sekali. Karena ketika kita harus datang ke perpustakaan, perpustakaannya tutup begitu ya. Kami biasanya juga mendorong program literasi keluarga di rumah. Kami di PKN Diskusi Provinsi Jawa Barat juga mendorong agar setiap rumah itu memiliki pojok baca. Jadi ada perpustakaan di keluarga, harus dimulai dari keluarga dulu. Nah, tapi karena kondisi seperti ini, sehingga ini banyak sekali kan perpustakaan-perpustakaan yang tutup, bahkan juga Kolecer juga sempat beberapa waktu ini tidak bisa berfungsi secara optimal. Satu-satunya cara adalah digitalnya. Saya berharap juga upaya ini bisa dilakukan oleh masyarakat lainnya, dimanapun berada di Jawa Barat, semakin banyak akan banyak buku-buku yang dihadirkan. Kemudian juga apa lagi? Jadi kami itu juga melihat bahwa ada permasalahan dari sisi ketika orang meminjam buku ke perpustakaan itu malas mengembalikan gitu. Sehingga kita juga punya program namanya Makan Jengkol. Ini Makan Jengkol ini adalah singkatan juga mari antar jemput buku dengan kolaborasi begitu ya. Jadi kita bekerja sama dengan transportasi online begitu ya, sehingga win-win solution lah, mereka pun punya pendapatan begitu ya. Kemudian juga dengan harga yang tentu saja sangat bisa bersaing lah begitu. Nah, jadi banyak sekali yang dilakukan. Termasuk juga kita kuatkan
berkolaborasi dengan seluruh TBM pegiat di masyarakat, termasuk juga para duta-duta baca di 27 kota kabupaten, sehingga begitu bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan yang banyak bagi masyarakat. Tidak mudah tentu saja, Kak Tani, karena kita berkejaran dengan teknologi juga saat ini, termasuk juga dengan situasi pandemi. Jadi saya kira kita memang harus bersama, tidak bisa sendirian. Mungkin itu saja Kak Tani. Oke, wah Bunda banyak sekali ada selain kolecer, candil, ada makan jengkol. Pakai istilah-istilah yang familiar dengan masyarakat ya Bunda, inovatif dan kreatif sekali. Bunda, tadi selain yang sudah Bunda jelaskan, adakah upaya-upaya untuk menjaga hidupnya literasi agar tidak mati suri selama pandemi ini, terlebih untuk anak usia dini yang kolaborasi dengan lintas pemangku kepentingan, Bunda? Barangkali juga ada peran-peran pihak swasta ataupun masyarakat sipil di situ. Ya, Kak Tani, memang saya sebagai guru juga sedikit khawatir begitu terkait dengan perkembangan anak-anak di khususnya di pendidikan anak usia dini begitu, karena para orang tua sekarang rasanya enggan begitu untuk menyekolahkan anak. Sehubungan dengan ketika mereka menyekolahkan anak, mereka sampaikan kepada saya secara langsung begitu ya, mereka menyekolahkan anak ke sebuah sekolah misalkan atau ke PAUD, mereka kan tetap tidak boleh datang ke sekolah tersebut, jadi harus melakukannya dengan cara jarak jauh gitu ya, pembelajaran jarak jauh. Nah itu buat mereka agak repot. Pertama mereka harus keluar kuota, kemudian juga mereka harus mendampingi terus. Namanya juga anak-anak balita ya begitu, tetap harus didampingi terus. Nah jadi memang PR bagi kita bagaimana supaya terus menghadirkan geliat literasi itu bagi seluruh anak-anak kita. Caranya apa yang kami lakukan dengan memberikan dorongan untuk mendongeng. Kita lakukan berbagai upaya, termasuk kita kerjasama juga dengan Himpaudi, IGTKI, dan lain sebagainya, membuat lomba-lomba, gerakan-gerakan, webinar, dan lain-lain, termasuk juga selain lomba mendongeng, begitu ya, kami juga mendorong para guru PAUD untuk menghasilkan karya. Jadi beberapa kali kegiatan literasi kami adalah justru untuk mendorong para guru dan orang tua untuk menghasilkan karyanya sendiri, begitu. Jadi saya bangga ketika bahkan sekarang anak-anak SD pun sudah mulai mereka menghasilkan karya didorong oleh para guru-gurunya. Nah, oleh karena ini sekali untuk dilakukan. Nah, termasuk juga tadi buat lagu ya. Jadi saya memahami apa yang disampaikan oleh tadi Mbak Sofi begitu, bahwa literasi itu adalah luas sekali, bukan calistung begitu. Kalau saya baca, literasi ini adalah seni membaca kata dan membaca dunia gitu. Jadi apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan masuk ke dalam kognisi kita ya, secara kognisi, dan juga nanti masuk lebih tinggi dari kognisi itu sehingga mampu masing-masing jiwa itu menghasilkan karya. Saya kira itu satu hal yang menurut saya patut kita dorong sedemikian rupa. Nah, sehingga itu yang penting untuk kita bahwa webinar, kegiatan-kegiatan juga dihadirkan, termasuk bagaimana lomba yang secara luas bisa mengembangkan kreativitas anak dan orang tua termasuk pendidik begitu. Jadi hadirlah lagu-lagu, ajakan-ajakan membaca gitu ya, ajakan-ajakan kemudian juga mereka untuk berkarya di rumah dengan cara apapun. Jadi saya kira itu baik sekali. Dan kami, Kak Tani, di Jawa Barat itu kami punya Pokja Bunda PAUD yang mungkin belum merata ya di seluruh Indonesia. Dan kami dengan bangga menyampaikan bahwa Pokja Bunda PAUD ini juga memiliki program untuk memberikan pembekalan lebih dalam terkait dengan pengenalan literasi ini, baik kepada para Bunda PAUD di 27 kota kabupaten maupun para orang tua begitu. Dan para mitra pustakawan, pustakawati itu kami berupaya untuk jemput bola. Jadi kami melakukan kunjungan setiap minggu sekali begitu ya, di tempat yang disepakati dan membaca bersama. Nah, seperti yang dilakukan oleh Kak Pandu gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi beginilah yang harus kita lakukan adalah saling menginspirasi. Jadi saya banyak sekali mendapatkan inspirasi dari kota kabupaten di seluruh Indonesia. Kami buat programnya sesuai dengan mungkin budaya lokal di Jawa Barat itu sendiri gitu. Saya berharap mudah-mudahan yang sedikit kita lakukan ini juga akan memberikan fondasi yang baik bagi tadi ya, menghadirkan generasi masa depan sebagai pembelajar sepanjang hayat lah begitu. Begitu Kak Tani.
Wah, luar biasa. Jadi aksinya nyata untuk diri sendiri, terus memacu diri untuk memajukan ilmu pengetahuan, sibuk sekolah, kemudian dalam kesibukan menjalani hari-hari sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi Jawa Barat juga. Bunda Cinta, boleh mungkin Bunda menyampaikan bila ada harapan dan motivasi yang ingin dibagi kepada para narasumber juga para pemirsa di rumah. Silakan Bunda. Kalau dari saya begini Kak Tani dan mungkin juga para orang tua yang hadir di tempat ini begitu ya. Kita tahu bahwa anak adalah peniru ulung ya. Anak itu peniru ulung. Jadi mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Budaya literasi itu tidak hadir dari sesuatu yang diturunkan begitu. Bukan karena genetik dan sebagainya, sehingga ketika mereka gemar membaca itu karena mereka melihat lingkungannya termasuk orang tuanya. Ketika orang tua gemar membaca, anak pun akan demikian. Oleh karenanya, jadilah kita semua, termasuk saya, begitu ya. Kenapa saya terus-menerus belajar? Justru karena saya terpacu oleh anak-anak saya, begitu. Ketika mereka belajar, saya pun harus belajar. Ketika mereka lebih tinggi ilmunya dengan segala dengan segala tantangan yang berbeda, saya pun harus sama mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Jadi tidak boleh ada satupun manusia yang merasa cukup dengan ilmu yang dia dapatkan. Bahkan kalau perlu mah sampai S5, S6, S7 gitu ya. Nah, tapi kembali bahwa mari para orang tua kita hadirkan kebaikan di keluarga dengan cara agar supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh di masa depan, mereka menjadi tidak reaktif terkait dengan kondisi yang ada begitu. Saya melihat anak-anak muda yang mereka reaktif dan gampang sekali terpengaruh hoax itu adalah mereka-mereka yang kurang berliterasi. Mereka yang kemudian tidak kreatif saat ini jadi mager begitu, kondisi harus di rumah mereka tidak tahu apa-apa itu karena mereka kurang berliterasi. Jadi memang penting sekali bagaimana supaya kita menghadirkan anak-anak di masa depan yang terbaik. Jadi kembali, mari Yanda dan Bunda dimanapun berada, jadilah contoh yang baik bagi anak-anak kita. Itu saja mungkin Kak Tani. Luar biasa Bunda Cinta, terima kasih sekali untuk harapan dan motivasinya. Mudah-mudahan apa yang sudah difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menciptakan lingkungan yang ramah literasi ini disambut baik oleh satuan PAUD maupun oleh keluarga di rumah ya Bunda, sehingga ada simbiosis mutualisme yang terjadi, lingkungan yang kondusif untuk menciptakan generasi muda bangsa nanti calon-calon pemimpin yang cerdas literasi. Terima kasih Bunda, barangkali mau melanjutkan kegiatan untuk Provinsi Jawa Barat, kami persilakan untuk meninggalkan ruangan. Atur nuhun. Semuanya, Assalamualaikum, mohon pamit. Waalaikumsalam Bunda, terima kasih. Baik, tadi kita sudah menyimak kebijakan dan inovasi dari tingkat provinsi ya, Bapak Ibu. Di narasumber kita juga sudah ada Bunda Rukmini. Ingin nih belajar dari pengalaman Kota Tasikmalaya, Bunda. Kalau Bunda Rukmini tentu saya akan harus bilang pasti super kreatif sih, karena masih aktif melukis. Tadi yang disampaikan oleh Bunda Sofi itu tentunya menjadi bagian dari keseharian, nafas, dan jiwa Bunda ya. Nah, Bunda juga menciptakan Simbara dan Donita nih Bunda. Boleh diceritakan Bunda, tantangan apa yang ingin dijawab dari program tersebut? Dan seperti apa wujudnya? Mangga Bunda. Terima kasih Kak Tani. Tantangan saya selaku Bunda PAUD Kota Tasikmalaya secara garis besar ada dua. Yang pertama, eksternal, yaitu adanya bonus demografi yang pada tahun 2030 sampai 2045, jumlah penduduk usia produktif yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Diperkirakan akan berjumlah 205 juta jiwa. Dan anak-anak kita yang saat ini duduk di bangku PAUD akan menjadi bagian dari penduduk usia produktif tersebut. Walau disebut bonus demografi, kalau tidak dipersiapkan dengan baik, maka bukannya untung, malah bisa buntung. Tantangan yang kedua adalah tantangan internal. Tugas Bunda PAUD salah satunya adalah melakukan kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan PAUD berkualitas. Kota Tasikmalaya memiliki program kolaborasi unggulan yaitu SIUDIN yang merupakan akronim dari literasi usia dini. Program ini terdiri dari kedua kegiatan yaitu Donita
dongeng untuk anak usia dini bersama komunitas. Donita merupakan pembelajaran anak usia dini di luar satuan pendidikan PAUD, berupa layanan bercerita, mendongeng, atau storytelling. Dengan menghadirkan anak usia dini ke Perpustakaan Umum Kota Tasikmalaya, kegiatan dongeng yang diselingi dengan kegiatan menyanyi bersama dan game interaktif antara pendongeng dengan peserta. Maksud dan tujuan program Si Udin yaitu memperkenalkan bahan bacaan kepada anak sejak usia dini, mengenalkan perpustakaan umum kepada orang tua, guru, dan anak usia dini, menumbuhkan kembangkan minat dan budaya baca anak sejak dini, menumbuh kembangkan kesadaran warga masyarakat tentang peran orang tua dalam pengembangan minat dan budaya baca di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kegiatan yang kedua adalah Simbara, sosialisasi minat baca masyarakat. Simbara adalah upaya mengedukasi orang tua untuk berliterasi. Kehadiran para orang tua mendampingi anaknya ke perpustakaan, kami optimalkan sebagai agen sosialisasi berliterasi di kalangan orang tua. Para orang tua diberikan materi tentang, yang pertama, pentingnya menjadi teladan atau role model minat bagi baca bagi anak-anaknya. Yang kedua, manfaat dari mendongeng bagi anak usia dini. Selanjutnya, memberikan motivasi mendirikan perpustakaan atau sudut baca di rumah masing-masing. Untuk itu, izinkan kami menayangkan kegiatan Donita dan Simbara. Wah, luar biasa, keren sekali Bunda. Tadi tayangan dari inovasi-inovasi di Kota Tasikmalaya ya Bunda. Bunda mungkin boleh cerita juga, adakah peran serta lintas sektor atau lintas pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan-tantangan dan mengantisipasi jangan sampai kita ada kehilangan pembelajaran ya di generasi yang sekarang ini menghadapi berbagai keterbatasan akibat pandemi, Bunda. Silakan, Bunda. Silakan. Baik, kami sadar bahwa program kerja Bunda PAUD tidak akan berhasil tanpa kolaborasi semua stakeholder. Donita merupakan wujud kolaborasi antara lembaga mitra, yaitu Dinas Pendidikan beserta Satuan Pendidik Anak Usia Dini, Dinas Perpustakaan, serta komunitas pendongeng Kastil Imaji. Donita di tahun 2019 telah sukses menghadirkan 2.253 anak di Perpustakaan Kota Tasikmalaya. Peserta terdiri dari 49 satuan pendidik TK, Kober, SPS, TAAM, dan RA. Tantangan dan solusi selama masa pandemi adalah
Satu, menggalakkan si Udin literasi usia dini dari rumah dengan cara berkoordinasi dengan lembaga-lembaga PAUD untuk melaksanakan parenting literasi di rumah berupa kegiatan orang tua membacakan dongeng kepada anak mereka masing-masing. Kedua, kegiatan pendongeng bersama komunitas juga digelar secara virtual, diprakarsai Dinas Perpustakaan Daerah, dihadiri para orang tua dan anak-anak dari lembaga-lembaga PAUD Kota Tasikmalaya. Kecintaan Bunda pada anak-anak di Kota Tasikmalaya tak pernah surut. Insya Allah akan melahirkan program-program baru yang fleksibel dengan keadaan saat ini yang mampu memberikan bekal ilmu pada anak-anak usia dini. Amin. Kak Tani, bolehkah bila saya memberikan pantun? Ih, mangga atuh Bunda, mantap banget. Ini literasi yang luar biasa terhadap budaya. Mana Bunda? Nikmati pemandangan di balik kaca. Oh, iya. Mari tumbuhkan budaya literasi. Semangat anak gemar membaca. Satu lagi ya, Bu? Satu lagi ya, Bunda. Iya. Kepemanukan membeli baju. Tidak lupa membeli dasi. Kita wujudkan Indonesia maju melalui anak cerdas terliterasi. Wah, luar biasa Bunda. Boleh nih kita kasih tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu di rumah, pemirsa juga boleh kasih semangat ya. Wih, kita jangan mau kalah sama Bunda. Jago lukis, jago pantun juga ternyata. Dan tadi semangat luar biasa, meskipun pandemi Bunda tidak akan menyerah dan akan terus berinovasi untuk anak-anak usia dini di Kota Tasikmalaya. Ini menjadi inspirasi kita. Baik Bunda, provinsi tadi sudah dari Bunda Cinta, kemudian perwakilan kota sudah. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengar dari pelaku yang sehari-hari berinteraksi, putar otak gimana caranya anak-anak itu tetap aktif ya, literasinya tetap terstimulasi. Kita akan dengar nih dari Bunda Kis. Halo Bunda Kis, tantangan apa saja sih Bunda yang ditemui, khususnya mungkin PAUD Nurul Kolbu yang Bunda pimpin dalam memberikan layanan bagi anak-anak usia dini, khususnya di masa pandemi sekarang ini Bunda? Mangga. Baik, terima kasih Kak Tani. Saat ini murid kami ada 84 siswa dan kami ada 7 tenaga pengajar, dan tantangannya luar biasa selama pandemi ini. Bahkan kemarin kami melepas anak-anak itu secara virtual. Tahun ini melepas anak 48 anak yang siap SD, dan alumni dari Nurul Kolbu, mohon izin sombong, itu menjadikan perebutan beberapa sekolah lanjutan. Mereka bilang kok anak dari Nurul Kolbu tuh disiplinnya sudah terbangun dan anaknya sudah ada kemandirian. Nah, itu yang terjadi, dan tantangannya adalah kami tidak bisa bertemu tatap muka, dan kalau mau melakukan kegiatan secara dalam jaringan, kami juga ada keterbatasan. Tidak semua orang tua memiliki HP maupun laptop. Ada satu keluarga yang memiliki satu HP, tapi dipakai oleh kakaknya dan sebagainya. Oleh karena itu, kami melakukan komunikasi dengan orang tua, dan kami mengundang orang tua. Setiap hari Senin itu orang tua datang ke sekolah dengan urutan jam agar berjaga jarak. Kami memberikan materi selama 1 minggu, dan tidak jarang kami pun menanyakan, Ibu punya rencana masak apa minggu ini? Terkadang mereka, oh kami nggak punya rencana, apa aja yang ada dimasak. Tolong misalkan membuat rencana yang ada di sekitar dan libatkan anak, saya bilang gitu. Dan alhamdulillahnya anak-anak yang sekolah di Nurul Kolbu ini hampir semacam kayak turun-temurun Kak, karena tahun ini kami adalah angkatan ke-14. Kalau dimulai dari 97 berarti tahun ini sudah angkatan ke-22. Jadi bahkan sudah ada yang disebut cucu yang sekolah di sini, dan orang tuanya otomatis mereka sudah pernah menikmati kami bacakan buku. Dan beberapa orang tua itu mempercayakan sekolah kepada kami karena disiplin, dan kami mengadopsi dari buku yang kami baca, yaitu Toto-chan. Itu kan setiap bawa bekal sekolah selalu ada tema gunung, tema laut, tema darat.
Dan dari membacakan buku untuk anak-anak itu juga ada beberapa anak itu yang sering kalau misalnya ibunya karena sibuk tidak pernah masak sayur, si anak protes, "Mah, udah lama tidak makan sayur, saya tidak sehat." Loh kok iya kan pernah baca buku makan sehat dan sebagainya dan ya, hal itu ya yang menyenangkan dan justru kami juga sempat prihatin, kami membacakan buku yaitu tentang buku Sikibo. Mohon maaf Ibu Sofi, kebetulan itu buku dari Litara dari Kak Sofi, buku tentang Kibo tentang kebudayaan di Kartasura yaitu Surakarta, yaitu kirap menjelang tahun baru. Itu si anak, ayo Ma, kapan kita ke Solo melihat kirap kebo bule. Aduh, ini salah apa enggak ya saya menceritakan buku. Dan sampai itu dari membaca buku itu banyak sekali manfaatnya, anak jadi empati. Kami juga pernah membacakan buku, saya agak lupa, tapi di situ dari Litara juga ilustrasinya adalah seorang ibu pemulung, ada kakak dan judulnya Lihat, kakak dan adik yang harus menjaga adiknya. Dari situ kan akhirnya anak-anak itu terbangun empatinya, oh ternyata saya harus bantu adik. Dan ada beberapa anak kalau sakit gigi itu takut ke rumah sakit atau ke dokter, tapi dengan kami bacakan buku tadi anak jadi, oh ternyata menjaga kesehatan. Dan kami juga kami sampaikan ilustrasi tentang gigi susu, bahwa gigi kita saat usia 6 hingga 10 itu ada 20, nanti saat sudah usia dewasa ada 32, nanti akan pergantian susu. Nah, gigi, nah itu dari buku-buku itu sangat membantu. Dan yang itu Kak Tani dari membaca buku banyak sekali yang mereka, dan karena buku itu tidak bohong. Kok saya bilang kalaupun ada kebohongan berarti nggak mungkin lah, karena sudah mulai penulis, melalui editing dan sebagainya. Itu Kak Tani manfaat dari baca buku. Jadi Bunda sudah menyaksikan beberapa generasi ya Bunda. Bunda sudah menyaksikan generasi turun-temurun yang Bunda bacakan itu sangat menginternalisasi apa yang dibacakan oleh Bunda, bahkan membantu mengantisipasi mereka menghadapi pengalaman-pengalaman baru dalam kehidupannya gitu ya Bunda, dari mulai ke dokter, dari mulai santap pangan sehari-hari gitu Bunda ya. Dan tantangan yang kami rasakan juga biaya operasional Kak Tani kan karena PAUD itu sangat besar biayanya untuk kegiatan-kegiatan itu, dan kami juga minta kontribusi dari orang tua untuk biaya operasional, pengadaan krayon, untuk kalau praktek masak waktu belum pandemi. Nah, sekarang ini juga kami harus ngirim materi itu kan, misalnya anak menganyam, butuh kami guntingkan dulu kertas warna, kami siapkan juga cat, kalau ada anak kegiatan di rumah kami harus sediakan dari sekolah, karena kalau orang tuanya yang membeli sendiri nanti pasti biayanya akan lebih mahal. Nah, itu ada beberapa orang kami kenakan biaya 40.000 per bulan, itu dengan selama 1 bulan 20 hari belajar. Dan kami juga lumayan selama pandemi, jadi kuota agak lumayan boros juga. Nah itu, dan kami siasati dengan ada beberapa orang tua yang tidak mampu membayar iuran, kami sarankan untuk menunjukkan surat keterangan tidak mampu yang ditandatanganin oleh yang diketahui oleh pemerintah desa. Tapi kalau ada orang tua yang menyerahkan surat SKTM, namun ternyata begitu kami datang ke rumahnya, ayahnya, mohon maaf, ayahnya atau bundanya atau omnya bahkan yang tinggal di situ ada yang merokok, mohon maaf, saya bilang gitu. Karena itu kan satu juga tidak sehat untuk anak-anak yang tinggal satu rumah dengan ada si perokok dan sebagainya, dan itu, dan kebiasaan kami juga Kak, kalau anak siap meninggalkan PAUD dan siap SD, kami minta anak-anak memberikan kenangan kepada kami, yaitu boleh buku bekas maupun sampah, bahkan tanaman, karena dari sampah itu kami juga ada memiliki bank sampah. Nah situ kadang sampah kami kelola, kami sini juga ada
lingkungan kami ada sekolah alam, jadi kami melihat peluang ada beberapa sampah yang masih bisa dimanfaatkan, dan bahkan kardus-kardus bekas kemasan tisu itu juga untuk media belajar kami kemas dengan kertas warna-warni untuk mengenalkan warna pada anak-anak, dan itu bisa dipraktekkan di rumah oleh orang tuanya. Dan terkadang kalau ada selebaran brosur-brosur, kami sarankan untuk orang tua anak untuk diajak menggunting, tentunya dengan pengawasan, dan mengelompokkan yang warna hijau-hijau, yang biru-biru, dan nanti yang binatang apa, nanti itu menjadikan sebuah cerita, dan nanti kami minta orang itu untuk anak itu untuk cerita, biasanya via WA. Itu Kak yang saat ini kami lakukan. Yang jelas kita orang tua tidak hanya sekedar menyuruh anak belajar, tapi kita sendiri juga harus terlibat belajar, dan kita mau tidak mau harus menjadikan teladan. Dan yang seperti yang disampaikan oleh Bu Sofi tadi, belajar sepanjang hidup, dan literasi itu tidak hanya membaca buku teks, tapi juga membaca yang tersurat dan tersirat, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa dimanapun menjadi tempat sekolah dan siapapun menjadi guru. Itu. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali Bunda. Jadi anak-anak pun bersama keluarganya didorong untuk kreatif dengan cara tadi ya, memancing, ayo kasih kenang-kenangan untuk sekolah PAUD setelah lulus dengan bentuk-bentuk yang kreatif. Nanti mungkin boleh juga Bunda Kis eksplorasi kerjasama dengan KRJ itu, dengan e-waste-nya. Jadi ada sampah-sampah elektronik, selain sampah-sampah yang sudah disebutkan, mungkin juga bisa makin menambah kreativitas dan meringankan biaya operasional dari PAUD Nurul Qalbu. Baik, terima kasih Bunda sudah share tips dan trik. Ini mungkin bisa menjadi contoh juga buat Bapak Ibu di luar sana yang juga menjalankan PAUD ya, untuk tidak pantang menyerah dan selalu berinovasi, berkreasi untuk bisa tetap jalan dengan memberikan pengalaman terbaik bagi anak-anak. Nah, tadi kita sudah dengar dari bunda-bunda, sekarang saya mau ke Pak Pandu nih. Pak Pandu yang sudah bersama dengan putrinya di itu pojok baca ya Pak Pandu ya? Iya Mbak Tani. Wah, keren banget. Oke, itu adalah contoh tadi yang disampaikan oleh Bunda Cinta juga ya, di keluarga-keluarga ada pojok-pojok baca. Apa namanya itu, Carita sekarang usia berapa sih Pak Pandu? Halo Carita. Ya, sebelumnya mau menyapa dulu seluruh anak di Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional ya. Wah, terima kasih. Iya, jadi di bulan September ini Carita berumur 3 tahun, Mbak. Wah, selamat. Semoga sehat-sehat terus dan ceria. Itu kelihatan sekali begitu aktifnya. Pak Pandu, sejak kapan sih sebetulnya mulai mengenal membacakan dengan nyaring? Kemudian adakah strategi-strategi khusus yang menjadi penyesuaian terutama di masa pandemi ini yang Pak Pandu dan istri mungkin lakukan untuk kebaikan dan literasi Carita? Iya, jadi sebenarnya pada saat Carita masih bayi gitu, kami sering membacakan cerita buat Carita, dan kami lihat ekspresinya sendiri, dia happy gitu ya, terus tertawa, ya mungkin dia sudah merasakan gitu ya, senangnya dibacakan cerita, dan kami pun terus melanjutkan aktivitas tersebut. Nah, lama-kelamaan kami mencari tahu dan membaca buku membacakan nyaring yang ditulis oleh Ibu Rosi Setiawan. Nah, di sana saya mulai mengenal, oh jadi yang kami lakukan selama ini adalah metode read aloud atau membacakan nyaring. Kemudian lanjut tahap praktek. Di bulan Januari 2021 kami mengikuti 21 hari tantangan membaca nyaring bersama Let's Read, dan saya menjuarai challenge tersebut, dan sebenarnya hadiah yang paling berharga yang kami terima sebagai keluarga yaitu Carita setiap harinya tumbuh mencintai buku, terus kemudian apapun yang kita bacakan dia mulai bertanya dan muncul rasa ingin tahunya. Jadi seperti itu. Terus kemudian strategi yang kami lakukan selama pandemi ada 3. Yang pertama, kami membiasakan membacakan buku kepada Carita. Biasanya kami bergantian gitu ya, saya dan istri. Misalkan saya hari ini membacakan buku, kemudian besok istri. Jadi selang-seling seperti itu. Terus kemudian penting juga bagi orang tua untuk memfasilitasi. Jadi salah satunya adalah dengan pojok baca. Jadi cukup sederhana aja gitu, menyulap satu sudut ruangan dengan
menambahkan rak buku, terus mungkin menambahkan ornamen-ornamen hewan-hewan lucu, terus kemudian warna-warna cerah. Nah, itu akan menjadi aktivitas yang menyenangkan. Jadi di tempat itu aja menyenangkan, mudah-mudahan untuk proses membacanya juga menyenangkan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan bahan bacaan itu menjadi aktivitas. Jadi kalau istilah lainnya itu bookies play. Nah, karena Carita suka banget menggambar ya, Cek ya. Carita suka banget menggambar, mewarnai. Kadang misalkan kita lagi baca buku kungkang gitu ya, yang gerakannya sangat lambat. Kemudian Carita minta digambarkan tuh hewan kungkang, terus lagi mencet bel yang sangat lambat. Jadi seperti itu. Nah, harapan kami percaya juga bahwa kalau anak-anak itu diberikan kebiasaan membaca secara konsisten, kemudian difasilitasi dengan baik, kemudian juga dilakukan dengan menyenangkan, pastinya akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk tumbuh kembang Carita. Oke, luar biasa. Pantas kelihatan sekali sudah pojok bacanya penuh inspirasi, kemudian kelihatannya juga Carita sangat bahagia dan aktif begitu. Saya mau ke Kak Seto dulu nih sekarang. Kak Seto, kalau bicara literasi sejak dini, barangkali kita tidak bisa pisahkan dengan pembangunan karakter ya Kak Seto ya, atau pengembangan karakter anak-anak. Adakah renungan dan juga observasi Kak Seto maupun LPAI soal perkembangan dan kesejahteraan anak, khususnya anak usia dini di masa pandemi ini, Kak Seto? Iya, baik. Terima kasih Kak Tani atau Ibu Tani ya. Ya, kami melihat memang banyaknya kekeliruan memaknai literasi tadi. Tadi mungkin sampai disampaikan oleh Ibu Sofi tadi, seolah-olah literasi adalah calistung, harus sudah pintar membaca dan sebagainya. Padahal yang lebih jauh adalah arti luasnya memaknai, membaca situasi, bagaimana juga bisa berkomunikasi, bergaul, saling menghormati dan menghargai dan sebagainya. Jadi mungkin mengacu pada apa yang disebut sebagai karakter profil pelajar Pancasila ya, yaitu akhlak mulia, kebinekaan global. Jadi juga bagaimana bekerja sama dengan kakak dan adiknya, bekerja sama dengan ayah dan bunda di rumah dan sebagainya. Gotong royong, tapi juga mandiri, tapi juga kreatif dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya yang lebih harus ditekankan karena sering terjadi ya misalnya sudah viral anak yang usia balita sudah dipaksa menghafal Pancasila. Kemudian kalau salah sambil ditoyor kepalanya dan sebagainya. Nah, ini banyak terjadi di lingkungan kita. Jadi mungkin yang paling tepat tadi yang apa juga disampaikan oleh Mas Pandu ya, Beli Pandu ya, itu bagaimana juga membacakan cerita. Bahkan kalau perlu juga dari bayi, anak sudah diperkenalkan dalam konteks pengembangan literasi dengan buku-buku, tapi buku-buku sebagai sahabatnya. Jadi selain botol susu, selain popok, mungkin di tas, nah ini buku-buku seperti ini nih. Ini buku dari kain, kadang-kadang dipeluk, digigit, dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi anak melihat bahwa ini sesuatu yang menjadi sahabat anak. Nah mungkin dari sini anak mulai belajar juga membacakan, wah ini mendongeng tadi misalnya bercerita, ini ada sapi, nah sapinya berkata, wow, dan sebagainya. Begitu. Jadi suasananya harus penuh persahabatan dan dalam nuansa bermain. Begitu, Ibu Tani. Wah, ini kalau Kak Seto yang bicara, kita tahu Kak Seto sudah walk the talk sekian puluh tahun ya Kak Seto. Mendongeng, membaca sambil bermain. Kak Seto juga tuh tadi intonasinya langsung berubah gitu. Anak-anak langsung kayaknya seru nih gitu ya. Suara sapinya menjiwai sekali gitu. Saya pikir itu juga sesuatu yang coba saya ke Pak Pandu. Pak Pandu biasanya kalau baca cerita tuh seperti Kak Seto tadi kah juga contohkan suara objek-objek yang ada dalam buku, Kak Pandu? Iya, tentunya dalam suatu buku atau cerita itu kan biasanya ada karakter-karakter ya. Sebisa mungkin kita menirukannya. Tapi kalau misalkan bapak-bapak gitu merasa itu sebagai sebuah kesulitan, tidak apa-apa. Yang penting pelafalannya jelas kita ucapkan. Terus kalau misalkan suara sapi, misalkan mu gitu kan, itu kan sebenarnya sederhana saja dan bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Oke, nah selain terkait dengan tadi Kak Seto memberikan contoh pakai buku mulai dari usia dini, bahkan kalau perlu sebenarnya dalam kandungan ya Kak Seto sudah dikenalkan dengan literasi, dibacakan dongeng, dibacakan cerita, diajak ngobrol. Mungkin ada kiat-kiat lain Kak Seto atau resep nih supaya keluarga Indonesia yang memiliki dan mengasuh anak usia dini itu bisa memberikan lingkungan yang kondusif nih. Kak Seto kalau nggak salah punya resep yang sangat jitu nih.
Iya, Silakan. resepnya adalah gembira. Gembira ini ya. Nah, gembira. Jadi artinya ini sebetulnya ringkasan dari huruf-huruf G, E, M, B, I, R, dan A. Jadi supaya selalu gembira, supaya selalu sehat, supaya selalu akrab ya. G pertama adalah gerak. Jadi mohon ayah bunda juga bersama anak-anak jangan mager. Apalagi zaman pandemi sekarang kan kadang-kadang menjadi kaum rebahan ya. Pokoknya ya sudah, nonton TV sambil apa, tapi bergeraklah. Bergerak tuh mungkin ya sambil melompat, sambil bergandeng tangan, menyanyikan lagu potong bebek angsa masa dikuali sambil bergerak ya, sehingga darah mengalir lancar dan akhirnya membuat anak juga segar. Kemudian GE, E adalah emosi positif, emosi cerdas begitu. Jadi misalnya anak marah, misalnya membentak adiknya misalnya gitu, disampaikan sayang boleh marah, tapi marah yang cerdas, tidak membentak, tidak memukul atau mencubit. Tapi ungkapkan saja, adik, kakak marah loh misalnya. Jadi ungkapkan begitu. Nah ini juga diteladankan oleh ayah dan bunda. Jadi ayah atau bunda jangan membentak, mau lempar piring, membanting pintu dan sebagainya. Sudah bukan zamannya sekarang ini. Harus ramah anak dalam keluarga. Jadi sayang, bunda marah. Waktu itu kan kita janji mau makan kan, ini waktunya makan. Yuk kita makan sama-sama. Mungkin sambil bernyanyi. Kalau mandi bukan, ayo mandi. Tapi dengan lagu anak lebih senang. Ayo kita mandi dengan sabun wangi. Nah, buku-buku juga kita memang harus kreatif ya. Jadi misalnya baca buku, misalnya baca buku, kita jadi pintar. Baca buku, membuat cerdas. Ayo adik, kita baca buku bersama dengan ayah dan ibu. Nah, yuk kita baca buku yuk. Tapi sambil mendongeng, sambil dengan nada-nada dan sebagainya. Begitu Ibu Tani. Wah, terima kasih Kak Seto. Bahkan kita diberi inspirasi lagu nih. Nanti boleh kita contoh ya. Saya mau ke Pak Pandu sebentar nih. Pak Pandu, kalau melakukan seperti yang Kak Seto lakukan tadi, ini kan Pak Pandu juga punya komunitas ya, Bapak Baca Cerita. Sebenarnya kalau bapak-bapak tuh agak-agak gengsi nggak sih? Ada gengsi untuk menyanyikan, mengekspresikan, itu kan biasanya ya di masyarakat Indonesia, oh kalau ibu-ibu yang melakukan wajar, tapi kalau bapak-bapak, siapa tahu ada dibully atau diejekin, lebay banget misalnya. Ada nggak sih sharing-sharing begitu? Iya, kalau di lingkaran pertemanan saya gitu sebenarnya banyak bapak-bapak yang sudah mempraktekkan membacakan cerita kepada anaknya. Cuman mungkin jarang di-post gitu ya di sosial media. Jadi memang antara bapak dan anak yang saya pahami gitu ya, banyak sebenarnya sudah melakukan hal itu. Dan di Bapak Baca Cerita ini adalah sebuah gerakan. Jadi kami saling bertukar pengalaman. Jadi kan mungkin setiap bapak atau orang tua itu punya pengalaman unik ya dalam membacakan buku anaknya. Pertama mungkin dari memilih buku bersama, itu aja mungkin bisa seru, atau anaknya pengen apa, terus ayahnya ini aja gitu. Jadi di sana aja udah terjadi interaksi, belum lagi pada saat proses membacakannya. Nah harapannya dengan adanya Bapak Baca Cerita ini menjadi teman bagi bapak-bapak yang lain juga yang lagi ikut melibatkan diri dalam pengasuhan lewat membacakan nyaring. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, jadi kita bisa saling mendukung di komunitas ya, supaya nggak gengsi-gengsian, malah bisa pamer bareng-bareng kegiatan Bapak Baca Cerita dengan anak-anaknya. Dan tadi tips dari Kak Seto tuh, supaya kita menjiwai kegembiraan dengan gembira tadi, gerak, emosi cerdas gitu ya Kak. Kemudian ada makan minum sehat, ibadah di rumah kalau saya tidak salah, kemudian istirahatnya juga cukup ya anak-anak, dan keluarga rukun serta aktif berkarya. Benar nggak Kak Seto? Itu kepanjangannya. Iya betul sekali. Betul. Jadi dengan tetap berkarya, tetapi tetap rukun dan kompak dalam keluarga. Begitu. Jadi ini seluruh panca indera digunakan agar anak usia dini kita gembira, begitu ya kurang lebih Kak Seto. Saya mau ke Bunda Sofi nih. Bunda, komentar Bunda dong soal apa yang diterapkan oleh Bunda Kiswanti dan juga Pak Pandu tadi. Kemudian tips dari Kak Seto, silakan.
satu hal penting dalam kegiatan literasi dini adalah bahwa kegiatan ini terintegrasi ya, bisa terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari, dalam keluarga. Jadi jangan dibayangkan sebagai suatu hal yang membutuhkan alat peraga. Ayah bunda juga kalau tidak punya buku cerita, tadi ingat bahwa cerita, dongeng, atau cerita bagaimana ketika kita waktu kecil, begitu ya, itu pasti kan pengalaman-pengalaman yang menarik yang bisa kita bagi kepada anak-anak kita. Itu juga bisa. Jadi bagaimana kegiatan literasi ini bisa dalam kegiatan bermain, misalnya kita bermain peran dengan anak-anak, menjadi kasir, menjadi pelayan kafe misalnya. Itu juga kegiatan literasi ketika misalnya seorang pelayan kafe menulis pesanan misalnya. Jadi anak membuat hubungan ya bahwa makanan itu tersaji melibatkan kegiatan membaca, menulis di sana, tetapi kegiatan membaca menulisnya bukan kegiatan menulis huruf secara nyata, tetapi membaca dan menulis dalam fungsi sosialnya, seperti itu. Jadi kita membaca atau menulis untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan makanan, begitu ya. Membaca misalnya materi-materi cetak, misalnya brosur, mengamati simbol. Kalau anak-anak usia dini itu mereka mudah hafal simbol-simbol, simbol mobil, merek-merek mobil mereka hafal, merek-merek makanan mereka hafal, karena gambar itu adalah elemen penting dalam literasi dini ya, literasi visual, dan itu terhubung dengan makna. Itu yang bisa digunakan atau dimanfaatkan para ayah bunda dalam kegiatan bermain dan kegiatan sehari-hari. Demikian Mbak Tani. Jadi betul-betul jangan dibatasi hanya dengan kegiatan membaca, mendongeng pun bagus. Jadi bisa direfleksikan dalam begitu kaya ya kegiatan sehari-hari bersama anak, bahkan bermain peran ya, pura-pura tadi, pura-pura jadi kasir, pura-pura jadi sapi gitu seperti tadi Kak Seto mencontohkan. Oke, dan literasi ini yang tadi dengan multidimensinya ini kan sebetulnya memang hak semua anak ya, para narasumber ya. Termasuk juga anak-anak yang difabel dan berkebutuhan khusus, dan mungkin anak-anak yang tinggal di tempat yang jauh dari akses kepada literatur gitu, keaksaraan misalnya. Kalau bicara soal media, baik itu membacakan nyaring ataupun menumbuhkan literasi dan memaknai dunia secara luas, hal apa yang perlu diperhatikan berbagai pihak supaya upaya memupuk kecerdasan literasi anak-anak usia dini khususnya dan pengembangan karakter mereka ini universal, jadi tidak ada anak yang tertinggal begitu Bunda Sofi. Ya, tentunya ini butuh kerjasama berbagai pihak. Di sini juga Pak Pandu juga bergabung dalam komunitas, kemudian Ibu Kiswanti ini sudah melakukan contoh nyata yang baik sekali, bagaimana masyarakat yang kurang mampu juga dilibatkan melalui taman bacaan masyarakat yang juga didirikan oleh Bu Kiswanti selain PAUD yang dibuatnya. Jadi inovatif sekali taman baca masyarakatnya ini, betul-betul jemput bola. Tadi juga Bunda Cinta dan Ibu Rukmini sudah mencontohkan ya bagaimana kegiatan menjemput bola ini mendekatkan buku kepada keluarga-keluarga yang kurang beruntung, yang belum atau terkendala dalam mengadakan buku-buku, karena kita tahu juga buku-buku cetak itu juga mahal sekali. Juga banyak peran lembaga-lembaga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang sekarang mengadakan atau mendistribusikan buku-buku cetak secara cuma-cuma dan buku-buku digital secara gratis. Saya pikir ini baik sekali untuk dibantu disosialisasikan baik oleh TBM maupun pemerintah daerah, karena ini betul-betul dapat menjangkau keluarga-keluarga yang saat ini terkendala karena satu dan lain hal ya untuk mengakses sumber-sumber bacaan ini. Oke. Kalau terakhir mungkin dari Kak Seto banyak adik-adik kita juga yang selain mungkin mereka memiliki keterbatasan fisik atau sensori begitu ya dan motorik, dan juga mereka mungkin tinggal di pulau-pulau terpencil, tempat yang jauh. Ada juga adik-adik kita yang mereka sehari-harinya di bawah pengasuhan kakak-kakak di panti misalnya Kak Seto. Nah, mungkin ada tips-tips supaya adik-adik ini bisa mendapatkan atau bisa diberikan pengasuhan sehari-hari yang juga tetap gembira meskipun mereka tidak dalam suasana ada ayah ibu atau mereka memiliki keterbatasan sensori dan motor. Kak Seto. Iya, baik. Saya kira yang paling utama adalah anak-anak merindukan pola asuh yang penuh dengan kekuatan cinta. Ya, jadi penuh kekuatan cinta. Ya, kita
para siapapun juga, apa ayah bunda, apakah pengasuh di panti dan sebagainya, gelarnya harus S3, yaitu sangat sabar sekali. Ya. Bahkan kalau perlu gelarnya S5, bahkan sangat sabar sekali, selalu senyum. Bahkan S7 senantiasa semangat dan sebagainya gitu. Jadi memang ada kekuatannya harus di sini ya, adalah dalam bentuk pemenuhan hak anak. Bahwa anak-anak ini ibarat aneka warna bunga yang sedang merekah di Taman Sari Indonesia. Nah, ciptakan tanah yang subur. Tanah yang subur itu jangan tandus, jangan penuh kekerasan, jangan bentar-bentar melotot, membentak, marah, dijewer, dan sebagainya. Tapi tadi penuh kekuatan kasih sayang dan kekuatan CINTA. Begitu. Wah, cinta. Terima kasih Kak Seto. Kak Seto kalau mau meninggalkan ruangan sudah boleh. Iya, baik. Ya, karena ada kegiatan berikutnya. Iya, boleh menyampaikan dulu ucapan, Kak Seto boleh menyampaikan dulu ucapan Selamat Hari Anak Nasional bagi pemirsa. Iya, khususnya bagi adik-adik di seluruh pelosok tanah air, saya mengaturkan atau mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Anak-anak terlindungi, Indonesia maju. Mudah-mudahan kita semua melindungi anak-anak di seluruh pelosok tanah air. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Seto, Ketua Umum LPAI. Selamat siang Kak Seto. Ya, terima kasih Kak Seto dan Bunda Sofi yang memberikan pencerahan untuk bagaimana kita bisa tetap menjaga literasi dan mencerdaskan adik-adik, bahkan mereka yang tidak hidup bersama keluarganya gitu. Nah, saya ingin dengar dari Bunda Rukmini, barangkali ada upaya dari Pemda untuk kecerdasan literasi adik-adik yang memang tidak bisa hidup bersama keluarga dan mereka posisinya berada di panti-panti asuhan, Bunda. Silakan. Kami berharap pandemi ini cepat berakhir, sehingga anak-anak di panti-panti asuhan yang ada di wilayah kami akan menjadi sasaran peserta Donita, baik mereka yang berkunjung ke perpustakaan dan atau menjadi titik kunjung tim Donita. Begitu, Bu. Luar biasa, Bunda. Jadi Donitanya sudah siap untuk menjangkau adik-adik di panti asuhan dan juga tersedia untuk dimanfaatkan oleh adik-adik di panti asuhan, tidak hanya untuk keluarga ya Bunda ya. Ya. Nah, saya juga ingin nyambung ke Bunda Kiswanti dan Bunda Rukmini nih, tadi yang disampaikan Kak Seto tadi ya, S5 bahkan S7 gitu kalau perlu nih. Ini tadi kita lihat Bunda Kiswanti tuh nggak habis-habis sabarnya selama beberapa generasi dari pertama kali mendirikan PAUD. Apa sih Bunda kiat-kiatnya? Mungkin ya namanya manusia kan ada saatnya kita mungkin naik turun begitu ya Bunda. Apa kiat-kiat yang bisa dibagi dengan sesama pegiat PAUD yang menyimak kita ini untuk kita bisa mengendalikan suasana satuan PAUD dan interaksi kita dengan orang tua supaya tetap S5 dan S7 Bunda. Ya, baik. Terima kasih Kak Tani. Yang pernah saya baca buku tentang hak perlindungan anak, yaitu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Nah, saya pribadi ini, kami di Lembaga PAUD ini hanya satu, yaitu partisipasi. Dan kami menyadari bahwa anak-anak ini pemilik masa depan. Kalau dari kecil sudah kasih sayang, pola asuhnya kurang tepat, akan sangat disayangkan karena itu akan berdampak pada diri kita juga. Dan jelas mendidik satu anak itu kan butuh ribuan orang, bahkan butuh satu desa untuk mendidik seorang anak. Itu yang melandasi kami dan yang secara religinya kami ingin kehidupan kami itu ada bermanfaat dan siapapun bisa menjadikan buat kita dengan landasan kita punya asah, asih, asuh. Itu kunci utama dan ya kita harus bermanfaat untuk yang lain dan harapan kami dengan kita melimpahkan kasih sayang kepada anak-anak itu pun akan tumbuh dengan limpahan kasih sayang, bisa mengontrol emosinya dan dia juga nanti bisa menjadi teladan untuk teman-temannya. Itu yang menjadi alasan kami dan itu bagian dari rasa syukur kami dipercayakan terlahir di dunia. Kita ini sebagai khalifah Allah ya, kita harus memaksakan diri ada kebermanfaatannya. Itu Kak Tani, terima kasih.
Baik, terima kasih sekali Bunda Kiswanti. 1 menit saya ke Bunda Rukmini. Bunda, kalau tadi Bunda Kiswanti mengatakan butuh satu desa untuk membesarkan satu anak. Nah, karena Bunda di kota Tasikmalaya, saya akan bilang butuh satu kota, seluruh kota Tasikmalaya untuk bisa membesarkan anak-anak di Tasikmalaya sehingga bersiap untuk Indonesia maju. Bunda mungkin ada tips dan ucapan harapan dan motivasi untuk adik-adik usia dini dan juga para orang tuanya di kota Tasikmalaya dan juga di Indonesia yang menyimak. Silakan Bunda, 1 menit. Kami berharap pandemi ini cepat berakhir sehingga anak-anak di panti asuhan yang ada di wilayah kami akan menjadi sasaran peserta Donita baik mereka yang berkunjung ke perpustakaan dan atau menjadi titik kunjung tim Donita. Kiranya itu dulu, dan saya boleh sampaikan juga selamat Hari Anak Nasional Anak-anak Indonesia. Terima kasih Bunda Rukmini. Jadi tipsnya untuk yang di kota Tasikmalaya sudah ada Donita. Ayo para ibu, para ayah, komunitas semuanya manfaatkan akses ini di perpustakaan kota ya gitu. Terakhir mungkin saya mau ke Pak Pandu. Pak Pandu boleh menyampaikan motivasi untuk para orang tua, tidak hanya Bapak, juga keluarga ya, semua yang mengasuh anak-anak usia dini. Silakan Pak Pandu. Ya, harapan saya dan keluarga mudah-mudahan semakin banyak orang tua yang memulai kebiasaan membaca nyaring di rumah ataupun mendongeng, apapun yang bisa menumbuhkan kecintaan anak dalam hal literasi. Jadi mungkin dalam sebuah platform sharing nanti di Bapak Baca Cerita, mungkin bisa dibilang itu bukan komunitas tapi sebuah platform sharing. Jadi harapannya bisa menjadi sebuah gerakan, dan kami rencananya mau merekam dalam bentuk podcast dan bisa suaranya banyak ditularkan gitu ya, sehingga anak-anak lain dan orang tuanya bisa terus membangun budaya membacakannya seperti itu. Terima kasih Ayah Pandu, wah luar biasa sekali. Saya mau ke Bunda Sofi terakhir. Bunda bisa menyampaikan motivasi dan harapan tidak hanya untuk pemirsa tapi juga bagi lintas pemangku kepentingan. Bunda silakan. Iya, masa pandemi ini merupakan masa yang berat bagi kita semua. Data UNICEF mengatakan bahwa kelompok yang paling terdampak dari pandemi ini adalah anak-anak usia dini. Mari kita antisipasi dan mitigasi dampak itu agar dunia ini tetap menjadi lingkungan tumbuh kembang yang aman, nyaman bagi anak-anak kita berusia dini, dengan mengupayakan dalam peran kita masing-masing untuk menciptakan kegiatan literasi yang bermakna dan menyenangkan bagi mereka, sehingga kita bisa menghindar dari dampak-dampak yang tidak kita inginkan seperti learning loss dan literasi, agar anak-anak kita tetap menjadi generasi yang tumbuh dengan sehat dan nyaman meskipun pandemi ini cukup menghantam mereka. Demikian Mbak Tani. Baik, terima kasih Bunda. Tidak terasa para pemirsa di rumah dan para narasumber, kita telah sampai ke penghujung dari tayang bincang kita pada siang hari ini. Izinkan saya menyampaikan 4 simpulan begitu ya kira-kira. Yang pertama tadi disampaikan oleh seluruh narasumber dengan cara masing-masing bahwa literasi itu tidak sekedar calistung, namun juga termasuk pengayaan dan memaknai, juga kemampuan berkomunikasi. Tidak hanya kosakata, tapi juga kemampuan untuk menyimak, memirsa, memaknai dunia dengan gembira, begitu ya. Kemudian ada banyak kegiatan yang dapat memantik kemampuan literasi anak, termasuk membacakan nyaring yang tadi juga beberapa kali kita bahas ya, dan juga terpajanan mereka pada materi cetak seperti yang dipesankan Bunda Sofi ya, agar anak-anak ini terbiasa menjadi pembelajar sepanjang hayatnya dan haus akan materi-materi yang penuh aksara dan literatur begitu ya. Dan ragam kegiatan inilah yang didorong untuk dilakukan di satuan-satuan PAUD, bermitra dengan keluarga, sehingga PAUD menjadi berkualitas dan holistik integratif untuk anak-anak usia dini di penjuru Nusantara. Kemudian kalau bicara soal buku bacaan anak yang ragam media, ada kaya teks dan gambar, tadi seperti disampaikan Bunda Sofi, itu bisa menjadi alat yang memperkaya, tetapi tidak hanya dibatasi dengan teks dan gambar yang bisa dilihat langsung, tapi juga mengembangkan imajinasi melalui dongeng gitu ya, sehingga anak-anak ini menjelajah di luar dari lingkup rumahnya. Kalau pandemi ini kan kita terbatas di rumah begitu ya.
Dan sehingga mereka juga bisa tetap melihat jendela dunia melalui bacaan, dongeng, dan pengalaman sehari-hari seperti Bukis activity yang tadi di-share oleh Pak Pandu. Kemudian yang terakhir, perlu aksi untuk bergerak bersama, lintas pemangku kepentingan, lintas sektor. Kita harus butuh satu desa, bahkan butuh satu kota. Bahkan kalau tadi Bunda Cinta butuh seluruh pihak di satu provinsi, dan mungkin semua pemangku kepentingan di Indonesia ini supaya kita membantu melawan hilangnya kesempatan belajar anak-anak, terutama di masa pandemi ini ya. Dan juga nanti kalau kita berhasil di masa pandemi, maka insya Allah mudah-mudahan untuk pasca pandemi juga itu sudah menjadi satu kebiasaan yang baik ya, kita membangun enabling environment untuk anak-anak tumbuh literasinya di seluruh Nusantara. Ada 3 cara yang tadi juga disinggung dalam sambutan Pak Dirjen, kemudian dikuatkan oleh para narasumber. Yang pertama, membacakan buku kepada anak di satuan maupun di rumah. Tadi ya, Bu Kiswanti mencontohkan, Pak Pandu mencontohkan, dan ini diamini oleh seluruh narasumber. Membacakannya juga dengan seru, seperti tadi dicontohkan Kak Seto. Yang kedua, ada pendampingan kesatuan dari pemerintah kota, kabupaten, pemerintah provinsi, dari para ahli seperti Bunda Sofi yang sudah berkunjung beberapa kali ke tempatnya Bunda Kiswanti, itu menguatkan satuan untuk makin berkualitas begitu. Kemudian juga meningkatkan akses buku bacaan bagi anak, baik itu buku bacaan fisik yang dicetak ataupun saat pandemi ini buku-buku digital seperti tadi inovasi dari Jawa Barat ya dengan candil, kemudian ada makan jengkolnya tadi. Nah, satuan pendidikan kita harapkan menjadi salah satu titiknya juga sehingga anak-anak tidak hanya pada saat lagi waktunya PAUD datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan, tapi juga mau ke sana karena ada pojok baca yang asik. Mari sama-sama kita dukung supaya PAUD-PAUD di Indonesia bisa makin berkualitas dengan 4 elemen yang sudah kita ulas di awal tayang bincang ini. Saya sampaikan terima kasih kepada para narasumber semua, semoga tetap sehat dan tetap semangat, S5, S7 tadi ya, tetap semangat, selalu sabar, senantiasa, begitulah kurang lebih. Kepada Bapak Ibu, hatur nuhun atas perhatian para pemirsa. Baik, demikian terima kasih banyak kepada para narasumber sekali lagi yang luar biasa memberikan inspirasi untuk kita, para pemirsa yang sudah setia menyimak rangkaian acara kegiatan Hari Anak Nasional, termasuk juga tayang bincang ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan itu ada Carita yang sudah dada-dada untuk sesama anak usia dini. Mari bersama-sama kita ucapkan selamat Hari Anak Nasional 2021. 1, 2, 3. Selamat Hari Anak Nasional 2021. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.